Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, pada pertemuan ke-6 kali ini konsep kebidanan akan membahas terkait dengan tugas dan juga fungsi dari bidan. Baik, untuk pertama kita akan membahas terkait dengan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah bidan sebagai anggota profesi kesehatan. Bidan mempunyai peran, fungsi, tanggung jawab, kewajiban, dan hak sebagai anggota kesehatan. Untuk menunjang peran dan fungsi tanggung jawab bidan dibekali dengan sejumlah kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasai oleh bidan dalam melaksanakan praktek pelayanan kebidanan. Baik, kita langsung ke materinya saja. Di sini dijelaskan, bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Bidan telah diakui sebagai suatu profesi dan untuk dikatakan sebagai seseorang yang bekerja secara profesional, maka bidan harus dapat memahami sejauh mana peran dan juga fungsinya sebagai bidan. Bidan dalam profesi mempunyai peran dan juga fungsinya. Baik, kita langsung ke the role of the midwife, yang artinya adalah peran dari bidan. Peran bidan sebagai tenaga kesehatan adalah sebagai komunikator, kedua sebagai motivator, ketiga sebagai fasilitator, dan keempat adalah konselor bagi masyarakat. Sebagai komunikator, di sini komunikasi bermanfaat untuk memperbaiki kurangnya pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kesehatan. Komunikasi dikatakan efektif apabila bidan mampu memberikan informasi yang jelas kepada pasien, ramah, dan sopan dalam setiap kunjungannya. Bidan harus mampu mengevaluasi pemahaman dari klien, yang di sini adalah ibu, terhadap informasi yang sudah disampaikannya, dan memberikan pesan kepada ibu hamil jika mengalami keluhan untuk segera kontrol, melakukan kunjungan kembali dengan bidan, dan berkomunikasi dengan bidan. Untuk peran yang kedua itu sebagai motivator, bidan harus mampu memberikan motivasi, arahan, dan juga bimbingan untuk meningkatkan kesadaran klien atau pasien, serta mendorong pasien mengenali masalah yang dihadapinya, sehingga dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, di sini bidan harus mampu memberikan dorongan kepada ibu hamil untuk rutin melakukan pemeriksaan kehamilan dan menanyakan apakah ibu hamil sudah memahami isi buku KIA. Kemudian juga bidan harus mendengarkan keluh kesah ibu hamil. Dan yang perlu diingat adalah semua ibu hamil memerlukan dukungan baik secara moral dan juga motivasi selama masa kehamilannya. Kita beranjak ke peran yang ketiga sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, di sini pengertiannya adalah orang yang mempermudah memberikan fasilitas kepada orang lain yang memang memerlukannya. Penggunaan buku KIA bagi bidan ini menjadi salah satu yang perlu disampaikan kepada ibu hamil, yaitu ibu hamil wajib memiliki buku KIA ini, dan ibu hamil di setiap kunjungan ke fasilitas kesehatan harus membawa buku KIA ini. Fasilitator harus terampil mengintegrasikan 3 hal penting, yaitu optimalisasi fasilitas, kedua, waktu yang disediakan, ketiga, optimalisasi partisipasi. Kemudian, menjadi fasilitator bukan hanya soal waktu kunjungan kesehatan dan juga sosialisasi saja, namun bidan harus mampu menjadi fasilitator secara spesifik, seperti menyediakan waktu dan tempat di mana pasien ingin bertanya lebih mendalam dan juga tertutup. Peran yang keempat sebagai konselor. Jadi konselor yang baik ini harus mampu berkomunikasi, mempunyai sifat peduli, mau mendengarkan dengan sabar, tidak menghakimi, kemudian bisa menjaga rahasia pasien, memberikan dukungan, mendampingi dan mendorong klien dalam pengambilan keputusan. Proses konseling ini terdiri dari 4 unsur kegiatan. Pertama,
pelatihan hubungan baik antara bidan dan juga pasien, kemudian penggalian informasi, kemudian penyampaian informasi mengenai kesehatan ibu dan anak, pengambilan keputusan mengenai perencanaan, pemecahan masalah yang mungkin terjadi, dan perencanaan untuk menindaklanjuti kunjungan yang akan dilaksanakannya. Kita ke poin yang kedua, yaitu fungsi sebagai bidan. Di sini, bidan berfungsi sebagai pelaksana. Sebagai pelaksana, bidan mempunyai 3 kategori tugas, yaitu tugas mandiri, tugas kolaborasi, dan tugas referensi atau rujukan. Kemudian yang kedua, bidan berfungsi sebagai manajer. Sebagai manajer, bidan mempunyai 2 tugas, yaitu mengembangkan pelayanan kesehatan dasar dan berpartisipasi dalam sebuah tim. Sebagai pelayanan kesehatan dasar, bidan bertugas untuk mengembangkan kesehatan dasar, khususnya pelayanan kebidanan, baik untuk individu, keluarga, masyarakat di wilayah kerjanya dengan melibatkan masyarakat yang ada di sana. Berpartisipasi dalam tim berarti bidan berperan dan berfungsi serta dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan dan sektor lainnya melalui peningkatan kemampuan dukun bayi, kader, dan tenaga kesehatan lainnya di wilayah kerjanya. Baik, seperti itu pertemuan pada minggu ke-6, konsep kebidanan akan dijelaskan secara lebih detail di dalam kelas. Terima kasih.